Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbagi cara tidur yang benar, di mana ulama beritahu semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidur, baik manusia, hewan-hewan, binatang-binatang, ini semuanya tidur. Tapi yang membedakan tidurnya manusia dengan binatang, ini dengan adab-adab, Maka di video kemarin kita sudah sama-sama bahas tentang adab makan. Kali ini kita akan berbagi cara tidur yang benar, tidur yang baik dan benar. Karena waktu tidur ini lama, 8 jam. Waktu tidur ini 8 jam. Maka bagaimana agar tidur kita yang 8 jam ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan adab-adab. Kalau kita tidur dengan adab, maka akan dihitung ibadah. Baik, kita akan mulai. Jadi tidur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah baginda Rasulullah SAW. Tidur ini usahakan memiliki wudhu, dengan ada wudhu, kemudian memakai suprah, sunnah dikibas 3 kali dengan membaca sholawat. Kemudian hadap tidur ini tidak boleh kaki ke barat, tidak boleh menjulurkan kaki ke barat. Ke selatan boleh, ke utara boleh, ke timur boleh, jangan ke barat. Tidak boleh menjulurkan kaki ke barat. Nah, jadi sebelum tidur ini niat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita jam 3 atau ya sekurang-kurangnya jam 3. Bagaimana agar kita bangun tahajud. Kemudian disunahkan mandi Fatimah itu dengan dengan praktek mandi Fatimah. Jadi keuntungannya tidur dengan menggunakan zikir Fatimah ini, kita bangun tidur itu dengan keadaan segar sebagaimana tidak terasa capek, segar. Itu keuntungannya kalau kalau tidur dengan zikir Fatimah. Kemudian disunahkan membaca surat As-Sajadah sebelum tidur. Sebelum tidur disunahkan baca surat As-Sajadah, surat Al-Mulk, As-Sajadah dan Al-Mulk. Bisa juga As-Sajadah, Al-Waqiah, Al-Mulk. Jadi keuntungannya itu, dia akan, barang siapa yang mengamalkan surat ini, kata ulama, sebelum tidur, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Dia akan terhindar dari siksa kubur. Luar biasa. Kemudian disunahkan menghatamkan Al-Quran.
Mana ulama beritahu menghatamkan Al-Quran itu dari Al-Fatihah dan 3 kul, menghatamkan Al-Quran. Kemudian disunahkan sebagaimana ulama memberitahu sebelum tidur itu disunahkan 4 perkara. Yang pertama berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, menghatamkan Al-Quran, kemudian bertaubat, memberi kepada saudara-saudara muslim kita. Mana yang dimaksud dengan berjumpa dengan Allah, yaitu istighfar 3 kali, kemudian sholawat 3 kali, kemudian membaca Al-Quran tadi, Al-Fatihah dan 3 kul, kemudian zikir tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 3 kali. Nah, baru kita tidur. Bisa juga tidur ini dengan mandi ayat. Mandi ayat. Bisa. Kemudian doa tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mungkin ada yang lain juga, pendapat-pendapat yang lain banyak ya, sesuai dengan mana yang kebiasaan kita ya. Kemudian tidur ini disunahkan miring kanan, disunahkan miring kanan. Kemudian kalau laki-laki nggak boleh telungkep, apa sih kalau bahasa Lomboknya langkep, telungkup. Jadi kalau perempuan disunahkan telungkup apa, langkep bahasa Lomboknya. Kemudian ini yang saya tahu saja ya, nanti kalau ada yang lebih tahu kita berbagi lewat komentar, kita muzakarah lanjutannya di kolom komentar. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu disunahkan. Kalau lupa bisa sampai asar ya. Ingat zuhur baca zuhur, ingat asar baca asar, jangan lewat asar kata ulama. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu ini yang saya tahu. Jadi lebih kurangnya mohon maaf. Boleh kita lanjut di kolom komentar. Dan penting sekali kita sama-sama niat mengamalkannya dan menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.